Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Analisis Password Lemah dengan Pendekatan Regex untuk Keamanan Sistem Aplikasi M-Banking. Di sini kami beranggotakan yang pertama yaitu Gia Sulipri, yang kedua Muhammad Riko Pratama, yang ketiga Farel Cahyaning Bagaskara, dan yang ketiga yaitu Bapak Dr. Andes Teddy Setiadi, Magister Teknik. Yang pertama akan dibacakan abstrak oleh Gia Sulipri. Untuk abstraknya itu kemudahan yang ditawarkan oleh sistem mobile banking, M-banking di era digital diiringi dengan meningkatnya risiko keamanan, khususnya terkait autentikasi berbasis password. Password yang telah menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengakses data dan transaksi pengguna secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan password pada sistem M-banking menggunakan pendekatan regex. Regex digunakan untuk memodelkan pola dan struktur password guna mendeteksi kelemahan seperti penggunaan karakter yang sederhana, pola berulang, atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan keamanan password. Dengan pendekatan ini, analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat password rentan terhadap serangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regex mampu mengidentifikasi password lemah dan tingkat akurasi yang tinggi, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kebijakan keamanan sistem. Implementasi regex pada sistem M-banking dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan perlindungan data pengguna dan mencegah akses tidak sah. Untuk pendahuluannya, yaitu teori bahasa dan automata, merupakan cabang penting dalam ilmu komputer yang mempelajari konsep formal tentang bahasa dan model matematika seperti automata untuk memahami proses komputasi. Teori ini sangat berguna dalam berbagai aspek pengembangan ilmu komputer, baik dalam perangkat keras, hardware, maupun perangkat lunak, software. Kemajuan teknologi di era digital telah membawakan perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk perbankan. Mobile banking, M-banking, menjadi salah satu inovasi penting yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat seluler. Namun, di balik kemudahan tersebut, ancaman terhadap keamanan data pengguna menjadi salah satu tantangan utama. Salah satu aspek krusial dalam menjaga keamanan sistem M-banking adalah mekanisme autentikasi, khususnya kekuatan password yang digunakan oleh pengguna. Password yang lemah seperti kombinasi yang mudah ditebak atau tidak memenuhi standar keamanan menjadi celah potensial yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan serangan cyber. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang efektif untuk menganalisis dan mengidentifikasi kelemahan password guna meningkatkan keamanan sistem. Regex merupakan salah satu metode dalam ilmu komputasi yang dapat digunakan untuk menganalisis pola dan struktur password. Dengan memanfaatkan regex, analisis terhadap password dapat dilakukan secara sistematis untuk mendeteksi kelemahan seperti penggunaan pola sederhana, reputasi, karakter, atau ketidakpatuhan terhadap aturan kompleksitas password. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi password lemah, tapi juga memberikan panduan untuk merancang kebijakan password yang lebih aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan password pada M-banking menggunakan pendekatan regex. Dengan hasil analisis ini diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk meningkatkan keamanan sistem M-banking, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data dan transaksi pengguna. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan ke rekan saya, Farel. Oke, selanjutnya itu metode. Jadi pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis kekuatan password dengan menggunakan regex dalam konteks meningkatkan keamanan aplikasi M-banking. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengumpulan data. Jadi data password yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dataset publik yang telah dianonimkan, serta disimulasikan password yang dihasilkan berdasarkan pola umum yang digunakan oleh pengguna. Jadi passwordnya itu dianalisis memiliki berbagai tingkat kompleks, dari password yang sangat sederhana seperti angka dan huruf hingga password yang lebih kompleks.
menggunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan analisis. Regex digunakan untuk mendeteksi berbagai pola dalam password, yaitu panjang password, minimal 8 karakter, kombinasi karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Orang berulang, yaitu karakter yang muncul lebih dari satu kali. Kemudian ada pola sekuensial, yaitu huruf, angka, atau simbol yang berurutan. Password dikategorikan ke dalam 5 tingkat kekuatan berdasarkan skor yang dihitung. Yang pertama yaitu sangat lemah. Penjelasannya itu password yang pendek dan hanya terdiri dari satu jenis karakter. Kemudian ada lemah, yaitu password dengan kombinasi terbatas seperti hanya huruf kecil, A, dan angka. Hingga sedang, yaitu password menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Keempat, kuat, password memiliki kombinasi karakter yang lebih kompleks. Yang terakhir, sangat kuat, yaitu password yang memenuhi semua kriteria keamanan dengan memiliki panjang lebih dari 12 karakter. Kombinasi sebuah jenis karakter tanpa berulang dan atau sekuensial. Yang ketiga adalah implementasi algoritma. Jadi di sini menggunakan algoritma Python yang menggunakan regex dikembangkan untuk mengevaluasi kekuatan password. Kemudian keempat ada klasifikasi dan visualisasi. Jadi password yang telah dianalisis dikategorikan dalam tingkat kekuatan berdasarkan skor total yang diperoleh. Kelima ada evaluasi dan interpretasi. Hasil analisis dibandingkan dengan standar keamanan password yang sudah ada, seperti rekomendasi dari NIST atau National Institute of Standards and Technology atau penelitian yang terkait. Kemudian ada keenam, yaitu keamanan dan etika penelitian. Jadi semua data password yang tadi digunakan dalam penelitian ini berdasarkan dari dataset publik yang telah dianomalkan atau disimulasi. Untuk menjaga kerahasiaan dan tidak melanggar privasi pengguna, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengguna aplikasi banking terkait pentingnya pembuatan password yang kuat dan aman. Jadi penelitian ini bisa dilakukan selama 3 bulan, menggunakan bahasa pemrograman untuk analisis seperti Python dan pustaka yang mendukung pembuatan dan pengujian regex. Oke, lanjut hasilnya. Jadi hasilnya itu berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan algoritma berbasis regex, password analisis dikelompokkan ke dalam 5 kategori kekuatan. Sangat lemah, lemah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Jadi skor total dihitung dengan mempertimbangkan panjang password, variasi karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jadi terdapat pada tabel di bawah. Baik, lanjut. Di sini tabel di sini mendistribusikan kekuatan, yaitu masing-masing mendapatkan kekuatan apabila di bawah 20 itu masuk kategori sangat lemah, di bawah 40 itu masuk lemah, di bawah 60 itu masuk medium, di bawah 80 itu masuk kuat, dan di atas 80 itu masuk sangat kuat. Dengan total kekuatan itu 272,69. Di sini terdapat distribusi kekuatannya, yaitu yang pertama sangat lemah itu cuma terdapat 4, karena jarang orang itu di bawah 6 kalau menginputkan password, karena itu pun tidak bisa dilanjutkan apabila di bawah 6. Lalu masuk ke pembahasan. Di sini pembahasan ini akan menjelaskan tentang penggunaan kode-kode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan regex untuk menganalisis kekuatan password berdasarkan beberapa faktor seperti panjang password, kombinasi karakter, pola berulang, atau sekuensial. Berikut penjelasan singkat mengenai kode yang penting dalam analisis. Bagian addition. Bagian ini menghitung penambahan poin berdasarkan karakter positif dari password. Misalnya, setiap karakter huruf besar memberikan tambahan 2 poin, setiap simbol memberikan tambahan 6 poin, dan karakter angka memberikan tambahan 4 poin. Regex digunakan untuk menemukan karakter yang memenuhi pola tertentu, misalnya huruf besar, huruf kecil, angka, atau simbol dalam password. Selanjutnya, deduction. Bawah lagi. Pengurangan dilakukan untuk password yang memiliki pola negatif, seperti hanya terdiri dari huruf atau angka,
adanya karakter berulang, atau adanya sequential karakter seperti huruf, angka, atau simbol yang berurutan. Regex digunakan untuk mendeteksi pola-pola tersebut, seperti karakter yang berurutan, misalnya dua huruf besar berturut-turut, atau pola berulang. Total score. Skor total dihitung dengan menjumlahkan nilai dari penambahan poin addition dan pengurangan poin deduction. Skor ini kemudian digunakan untuk mengkategorikan password dalam tingkatan kekuatan yang sesuai. Lalu di sini terdapat skor. Skor di sini akan membagi kategori berdasarkan total skor. Total skor di bawah 20 itu termasuk sangat lemah. Total skor di bawah 40 itu termasuk lemah. Total skor di bawah 60 itu termasuk sedang. Total skor di bawah 80 itu termasuk kuat. Dan total skor di atas 80 itu termasuk sangat kuat. Berdasarkan total skor yang dihitung, password dikategorikan dalam salah satu dari 5 kategori kekuatan, sangat lemah, lemah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Kategori ini menggambarkan tingkat keamanan password. Kesimpulan, hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa sebagian besar password yang digunakan dalam penelitian ini cenderung berada pada kategori lemah atau sedang, dengan hanya sedikit yang masuk dalam kategori kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak pengguna aplikasi m-banking masih menggunakan password yang tidak cukup kuat. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan kesadaran mengenai pembuatan password yang lebih aman dan kompleks guna melindungi data pengguna dari di aplikasi m-banking. Acknowledgement. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program ini. Kami sangat menghargai dukungan dari Bapak Teddy Setiadi yang telah menyediakan fasilitas pembelajaran komputing sehingga kami dapat melakukan pengujian implementasi dengan lebih efektif. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan peneliti dan pihak-pihak lain yang telah memberikan masukan, saran, dan dukungan sepanjang proses pengembangan ini. Setiap kontribusi yang diberikan sangat berarti dan menginspirasi tim kami. Kami berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, membuka peluang penelitian lebih lanjut, dan menjadi referensi bagi kemajuan di masa depan. Semoga upaya bersama ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Di sini kami menggunakan 16 daftar pusaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Lalu setelah kami cek Turnitin, kami hanya mendapatkan 12% similarity index. Dan di sini kami sudah mengupload paper ini ke JTC yang sudah terindeks Sinta, namun belum direview oleh pihak JTC-nya. Dan di sini kami juga sudah mengupload di academia.edu. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.